Ya, penulis kedua ini Dr. Gunadi, PhD, dosen muda di Fakultas Kedokteran UGM, rising star kami di FK UGM, 7 tahun di bawah saya tapi sudah nyalip, sudah postdoc di John Hopkins, PhD di Jepang, dan terakhir tahun lalu mendapat penghargaan Young Scientist Award ya Pak Gunadi ya, dari Ristek Kalbe Science Award atas konsistensinya untuk meneliti diagnosis penyakit melalui analisis genetik molekuler untuk Hirschsprung khususnya. Dan yang terakhir kemarin beliau juga ikut berperan dalam liver transplant yang pertama ya Pak Gunadi di Sarjito, yang operasinya 14 jam. Operasinya 14 jam itu. 16 jam operasi, jadi bisa dibayangkan luar biasa energinya. Tadi malam juga pulang baru dari Banyumas dan langsung berada di sini. Jadi sama dengan Bu Ika, ini baterainya energizer, ini nggak habis-habis, nggak perlu mobile bag. Silakan Pak Gunadi. Terima kasih Dr. Yodi. Dr. Yodi ini sebetulnya berlebihan karena Dr. Yodi sendiri merupakan peraih Scopus Award ya, yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah perso bahwa kalau saya mungkin masih peneliti korban Scopus juga ini. Terima kasih Dr. Yodi. Ini cerita sedikit flashback ke belakang. Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ada email dari Prof. Laksono meminta berbicara di acara Young Scientist Forum. Kaget juga, aduh kenapa saya ya? Tapi Prof. Laksono ada garis bawahnya, saya harap Anda bersedia. Waduh, Prof. Laksono adalah dosen saya, berarti nanti kalau saya nggak memenuhi kondite saya langsung dicorek ini. Jadi mau nggak mau terus ya sudah modal nekat bonek, karena saya dari Jawa Timur, Banyuwangi, bonek, bondo nekat. Insya Allah mudah-mudahan seperti yang disampaikan Dr. Ika bahwa ini adalah sharing Dr. Yodi, Prof. Indra, dan saya Prof. Uut. Ini bagaimana penelitian yang kami lakukan, mudah-mudahan harapannya tentunya berhubungan dengan bidang kami yaitu bedah anak dalam rangka menurunkan angka kematian anak yang terintegrasi dengan Sustainable Development Goals. Mungkin Bapak Ibu sudah perso bahwa tahun 2015 berakhirnya MDGs, kemudian kita beralih ke SDGs, ada 17 goals, yang salah satu poin ketiga adalah tentang well-being dan promotion health promotion. Kemudian dari SDGs sendiri 17 item itu mungkin secara ringkas kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah development dari human being, kemudian social economic dan environmental. Dalam hal ini kami di bidang kesehatan, human development yang berhubungan dengan kesehatan dan promosi kesehatan. Dalam promosi kesehatan itu sendiri SDGs antara lain adalah dia terkait dengan universal coverage yaitu BPJS di sini di Indonesia. Kemudian nanti kami akan menyampaikan tentang bagaimana mencegah kematian dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Kemudian juga implementasi dari policy yang terkait dengan monitor healthy diets, physical activity di sini terkait dengan tobacco controlling di poin ketiga ini. Namun dalam kali ini kami akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu mencegah kematian bayi atau anak. Salah satu poin dalam SDGs mencegah kematian adalah yang pertama menurunkan angka kematian neonatus, infant. Neonatus itu bayi sampai 1 bulan, kemudian infant di bawah 1 tahun, dan kemudian bayi di bawah 5 tahun. Kemudian menurunkan angka kematian ibu, kemudian meningkatkan life expectancy, HIV masih menjadi kendara ini. Dr. Yodi, TB juga masih masuk ini, pakarnya Dr. Yodi dan Prof. Uut, TB masih masuk dalam SDGs. Kemudian tentu saja yang ini mungkin NCD yaitu non-communicable disease, cardiovascular, cancer, diabetes, dan chronic respiratory disease. Ini adalah 7 penyakit yang bisa diharapkan bisa diturunkan dalam SDGs 15 tahun ke depan. Bagaimana peran kami sebagai bedah anak dan peneliti di bidang molekuler genetik? Di sini antara lain dikatakan bahwa penyebab kematian bayi tertinggi adalah pada neonatus sekitar 45%, kemudian infeksi saluran napas, pneumonia atau diare mencret-mencret. Kemudian di mana dari neonatal causes ini ada sekitar penyakit genetik yang di mana sampai sekarang bisa dikatakan neglected khususnya di Indonesia. Penyakit genetik sendiri yang kami
teliti dan kami melakukan pelayanan sampai saat ini di Sarjito, dan dari sejak S3 adalah penyakit Hirschsprung, kemudian penyakit ectodermal dysplasia, epilepsi, dan spinal muscular atrophy. Nanti akan kami jelaskan beberapa poin. Kemudian dari penyakit Hirschsprung sendiri, karena kami dari bedah anak, ternyata menariknya di Asia hampir 2 kali insidensinya. Pendekatan selama ini, pendekatan manajemen klinis di Indonesia khususnya, yaitu pasien datang dengan penyakit genetik, kemudian didiagnosis, seringkali timbul komplikasi karena keterlambatan diagnosis. Yang terjadi adalah salah satu contoh 4 penyakit ini, mohon maaf, ditegakkan dengan pendekatan klinis, radiologis, dan biopsi. Ini standar sampai sekarang. Kemudian terkadang pasien mengalami komplikasi, radang usus, gagal nafas, kurang cairan, epilepsi yang tidak terkontrol, sehingga akhirnya terlambat diagnosisnya dan timbullah angka kematian di sini. Nah, kemudian kita mencoba, sebetulnya bukan ilmu yang baru, namun bagaimana menerapkan pendekatan baru, new approach di dalam pelayanan pasien. Pendekatan dengan molecular genetics. Di sini kita tambahkan salah satu item dalam diagnosis, yaitu pendekatan diagnosis berdasarkan analisis genetik molekuler. Kemudian di sini harapannya kita bisa mendiagnosis lebih awal dan sehingga kita intervensi lebih awal. Pengalaman kami, penyakit Hirschsprung itu terlambat sehingga pasien komplikasi tinggi. Dan tentu saja akhirnya bisa menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Penyakit Hirschsprung sendiri merupakan penyakit yang karena gangguan saraf pada intestinal, sehingga dia terganggu, tidak bisa buang air besar dengan lancar. Kemudian menariknya dia sampai saat ini kondisi klinis itu bayi yang sering kita lakukan operasi, bayi bahkan di bawah 1 bulan. Kalau memang dia bertahan manifestasinya lebih lambat, yang sebelah kanan dia kurus kering karena dia tidak, karena gangguan buang air besar sehingga dia menjadi absorpsi makanan terganggu, akhirnya dia gizi buruk. Ini yang sering muncul di Sarjito. Kemudian pendekatan yang kita itu adalah analisis molekuler genetik, kita sebut genotype, dan kemudian manifestasi kita sebut phenotype atau diagnosis. Menariknya penyakit Hirschsprung ini sampai sekarang dia bersifat genetik heterogenitas, sampai sekarang ada 15 gen dan mungkin akan berkembang dan berkembang. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri menariknya adalah cukup tinggi insidensinya. Ini kemarin sudah kita coba submit sama Prof. Harno, diminta segera submit ke indeks Scopus. Jadi juga saya korban Scopus oleh Prof. Harno, batas deadline-nya 30 November. Jadi saya submit sebelum 30 November kemarin. Kemudian ini hasilnya di Indonesia. Ternyata gen-gen ini yang berperan, dan ini sekarang nanti kita ceritakan di belakang, kita sudah rutin kepada pasien melakukan pelayanan untuk pemeriksaan satu faktor resiko pada penyakit Hirschsprung di Rumah Sakit Sarjito. Nah, ini ternyata di insidensinya cukup tinggi, frekuensi di populasi Indonesia lebih tinggi bahkan dibandingkan di Asia sendiri, apalagi dibandingkan Amerika dan Eropa. Ini kemudian kita mendevelop satu metode yang mungkin ini reliable dan affordable di Sarjito di Indonesia. Penelitian sebelumnya dikerjakan di John Hopkins dengan metode Techman. Kemudian ini coba kita mencari metode yang sebetulnya sudah eksis, tapi bagaimana kita memanfaatkan ini untuk pasien kita, di mana sebagian besar adalah pasien BPJS, sehingga nantinya kalau ini dirutinkan pada pasien bisa ditanggung oleh BPJS. Nah, kemudian ini juga baru tadi pagi ini saya submit juga gara-gara Prof. Harno, itu sudah 30 November lewat, benar-benar korban Scopus. Ini jadi ternyata hasilnya itu kompatibel dengan penelitian yang tadi 2014. Jadi yang genotipenya TT, CT, CC sama dengan hasilnya dengan metode ini. Sehingga disimpulkan bahwa metode ini reliable dan affordable untuk di developing countries, yaitu di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan penyakit berikutnya? Ini spinal muscular atrophy. Ini penyakit yang gangguan otot, di mana kalau dia terlambat menjadi pasien ini mudah sekali mendeteksi. Bapak Ibu, nyuwun sewu, mudah-mudahan tidak ada cucu atau putra-putri Bapak Ibu yang mengalami penyakit ini, di mana dia milestone-nya tidak terlampaui. Jadi harusnya dia bisa kepalanya tegak, sesuai usia dia tidak bisa.
dan seperti itu. Akhirnya dia dalam usia 6 bulan mungkin sudah meninggal karena gangguan nafas perototan. Jadi sebutnya floppy infant. Kemudian ini juga sudah rutin waktu kami pendidikan S3, dan ini bahkan penegakan diagnosisnya sejak dia usia di kandungan 12 minggu. Nah tentunya ini berimplikasi pada, karena di negara Jepang sudah rutin dilakukan abortus, sehingga begitu positif pasien itu langsung diaborsi karena efeknya yang begitu berat kepada keluarga maupun kepada pasiennya. Tapi kalau di Indonesia tentu banyak pertimbangan untuk melakukan abortus. Tentu ini menjadi pertimbangan khusus di negara kita. Jadi bagaimana dengan Indonesia, sampai sekarang belum ada data nasionalnya. Kemudian kami coba mendevelop metode yang lebih sederhana, yang bawah ini kemudian ternyata juga kompatibel dengan metode yang sebelumnya. Kemudian ini penyakit yang juga banyak di Indonesia, ini datang ke dokter kulit biasanya, di mana anaknya tidak punya gigi, tidak punya rambut, dan tidak bisa kelenjar keringatnya tidak normal karena gangguan dari protein yang mengekspresikan 3 hal tersebut: rambut, kulit, dan kelenjar keringat. Ini tampakan anaknya seperti ini. Ini banyak ternyata. Kemarin salah satu staf penyakit kulit juga mengatakan kepada saya, dia mempunyai koleksi pasien seperti ini sekitar 12 pasien. Jadi artinya kenapa pendekatan molekuler ini penting, karena begitu kita melakukan diagnosis ini lebih awal, seperti contoh pasien ini, itu kalau di barat begitu tegak diagnosisnya, dia akan diberitahu keluarganya bahwa dia harus bawa minuman, tidak boleh berpanas-panasan, dia harus memakai jaket, seperti itu, sehingga kualitas hidupnya meningkat. Nah itu yang mencoba kita terapkan di Indonesia, bahwa penyakit genetik itu kalau tidak bisa diturunkan angka kematiannya, minimal kualitas hidupnya ditingkatkan. Di Indonesia banyak kasus tapi belum ada genetik analisis yang dilakukan secara rutin. Ini yang pernah kami lakukan. Sebetulnya kalau melihat gambarnya indah, tapi sebetulnya tidak bagus untuk pasien. Artinya pasiennya mempunyai penyakit ini tadi. Nah ini berbeda dengan Bu Ika tadi, bahwa saya pernah berdiskusi dengan profesor genetics sudah 25 tahun lebih, dan dia merupakan dulu presiden American Society of Human Genetics. Beliau bilang bahwa, saya bilang kalau di sana kan di Amerika mungkin pernah di MIT, bahwa di sana dengan profesor sebut nama, itu pun first name ya kan. Saya manggil dia Aravinda, kalau di sini nyebut profesor namanya Laksono gitu, saya duduk langsung. Kalau di sana diskusi, bahkan saya pernah diskusi itu dengan Aravinda. Saya jadi akhirnya, karena mereka sudah biasa email ya, hai Aravinda, it's common gitu, umum gitu. Kalau di Amerika itu nggak pernah hai profesor, itu malah mereka wagu kalau bahasa Jawanya. Jadi nggak pernah saya diskusi itu, dia ya, saya karakter orang sana adalah mereka mendengarkan even dari undergrad student, itu mereka sangat appreciate pendapatmu apa, dan mereka langsung nulis di papan tulis. Oh oke. Kemudian kita discussnya langsung berjalan seperti itu. Itu yang mungkin perlu, bukan tidak serta-merta kita terapkan di Indonesia, karena kita harus punya local wisdom tentu saja. Tapi yang positifnya bisa kita ambil, yang negatifnya tentu tidak bisa kita terapkan di sini. Kemudian ini in siliconya, mungkin protein level, tadi Bu Ika mungkin karena saya mainnya di level DNA, RNA, kadang-kadang protein, tapi Bu Ika mainnya sudah di tissue engineering dari protein itu tersendiri. Kemudian ini penyakit yang juga tidak sangat berbahaya, jika dia tidak terkontrol dia bisa mengalami epilepsi. Bagaimana kita kualitas hidupnya sangat tergantung dari obat-obatan. Tentu saja dengan pendekatan mutasi analisis kita bisa menterapi lebih awal. Dan penelitian ini juga sudah menghasilkan doktor, yaitu sekarang sudah guru besar. Jadi Prof. Herini itu dulu S3-nya sempat short fellow di tempat kami tahun 2009, dan sekarang menjadi guru besar di bidang pediatriks. Penelitiannya adalah tentang Gavlosini epilepsi dan menemukan novel mutasi. Jadi sempat saya bilang, apakah ke Prof. Aravinda, bahwa apakah mutasi itu bisa dipatenkan? Itu novel kan. Kata Aravinda, dia pernah bahkan diwawancara oleh BBC, ya mutasi itu tidak bisa dipatenkan. Begitu mutasi ditemukan itu menjadi public domain. Nah di situ kenapa jarang sekali, kami tidak pernah tahu ada mutasi yang dipatenkan, namun nama kita akan tercantum di database.
internasional. Itu international database bahwa Bu Herini ini namanya sudah tercantum dalam database internasional dari Indonesia. UGM menemukan mutasi di pasien epilepsi langsung dua-duanya adalah mutasi novel, sehingga namanya Bu Herini tercantum dalam Human Genome Database Mutation International. Itu adalah suatu kebanggaan yang meskipun tidak bisa dipatenkan, tapi menurut kami itu adalah kepuasan yang tersendiri, tentu saja karena namanya tidak banyak yang bisa menemukan mutasi novel. Kemudian bagaimana sendiri perkembangan karena kami di bidang bedana, kemudian kami mencoba menerapkan untuk penyakit Hirschsprung, yaitu secara umum pasien Hirschsprung datang dengan BAB pertama kali, nyun sewu Bapak Ibu kalau ada cucu atau putra putrinya keterlambatan mekonium itu BAB pertama kali itu segera diperiksakan saja, mungkin salah satu gejala dari Hirschsprung. Atau kalau sudah kronik dia terus perutnya besar, kemudian atau dia radang usus sering diare tanpa sebab yang jelas, itu segera kita lakukan dekompresi. Dekompresi itu kita lakukan pasang RT atau mungkin operasi, pertolongan pertama. Kalau gagal baru kita kolostomi. Itu stoma itu dibuatkan nyun sewu dibuatkan anus buatan di perut, itu stoma. Kemudian jika berhasil baru kita tegakkan diagnosis seperti ini, kemudian akhirnya definitif surgery, dan yang kita tawarkan adalah ini. Kebetulan kami dari UGM Sarjito ditunjuk sebagai salah satu oleh Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Hirschsprung. Jadi penyakit Hirschsprung dipilih sebagai salah satu penyakit yang dianggap morbiditasnya tinggi, high cost, kemudian disuruh kami di tim dari Bedana, salah satunya dari Gajah Mada Sarjito. Harapannya tentunya dengan pendekatan molekuler genetik kita memberikan konseling sehingga intervensi lebih awal, kualitas hidup meningkat, mungkin bisa dimasukkan dari kurikulum bedah, dan komunitas menjadi lebih aware bahwa penyakit itu ada dan bisa ditingkatkan kualitas hidupnya. Kemudian kami juga menjadi salah satu anggota internasional kolaboratif Hirschsprung yang terdiri dari over the world, dari Amerika, kemudian dari Perancis, dan alhamdulillah kami diberi kesempatan dari ini Aravinda adalah peneliti utama, corresponding researcher yang tentang Hirschsprung, karena beliau memang orang Hirschsprung sudah meneliti 25 bahkan 30 tahun di John Hopkins. Kemudian di Indonesia alhamdulillah diwakili oleh UGM. Tahun ini bisa bergabung menjadi anggota kolaborasi internasional tentang Hirschsprung. Dan Bapak Ibu bisa ngecek di website itu ada nama Universitas Gajah Mada di dalam Hirschsprung Disease Research Collaborative Study.org. Karena di sini juga nyun sewu dulu sempat agak lama mengurus MTA-nya Prof Indra. Jadi untuk menggolkan ini. Jadi kan karena kita ada sharing, Prof. Di sini ada sharing material genetics, di mana data-data genetik kita juga bisa diakses oleh international researcher, tentu saja dengan izin. Di situ sudah ada klausulnya dan sudah disetujui oleh UGM, Hukum UGR dan juga FK. Dan kemudian ini sudah masuk secara resmi, UGM menjadi salah satu kolaborator dalam penelitian Hirschsprung internasional. Kemudian ini roadmap kami tentang penyakit Hirschsprung khususnya. Kami sudah ada satu doktor senior kami di Bedana, PhD dari bidang Hirschsprung, kemudian ada PhD bidang Hirschsprung 2, yang satu bedana dan satu anak. Tentu saja ini merupakan kebanggaan karena dari satu penyakit saja sudah bisa menghasilkan beberapa PhD. Kemudian ini karena multigenik ada 15 gen, jadi sangat terbuka kesempatan untuk meneliti. Dan ini untuk yang terakhir sudah ada kandidat satu PhD juga tentang penyakit Hirschsprung. Dan ini terima kasih kepada guru-guru kami dan anggota lab. Ini kami sudah sedang merintis untuk yang saintis Dr. Ika ada 3, yang satu sudah internship, yang satu masih koas, yang satu masih mahasiswa S1. Ini memang waktu sama Prof. Uud ditanya, Mas motivasinya apa? Kak, jangan hanya cuma bantu nanti pergi, terus sudah apakah dia minimal menjadi saintis? Kalau tidak jadi dosen, karena kan menjadi dosen ada birokrasi yang harus diikuti, tapi minimal dia mau enggak menjadi saintis di FK UGM atau UGM sehingga bisa dimasukkan program Hirschsprung ini. Ini ada 3 dan ini ada teknisi 2 yang membantu penelitian kami selama ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.